seorang Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan. Mereka itu bergerak di komoditi bisnis yang hampir sama. Hampir sama. Kalau Utsman, salah satu pekerjaannya, beliau menjual barang-barang, beliau menjual kuda dan unta dengan harga yang paling kompetitif. Dan beliau menjual seluruh perabotan itu. Abdurrahman bin Auf, beliau menjual sesuatu yang saat itu tidak dikuasai oleh orang Yahudi di pasar Ukab yang ada di kota Madinah. Tapi selain mereka bergerak di komoditi ini, mereka juga bergerak di komoditi yang sama. Mereka mendatangkan barang dari Syam dan mendatangkan barang dari Yaman. Ya. Mereka sama-sama mendatangkan barang. Tetapi yang unik adalah dan sangat luar biasa, seorang Abdurrahman bin Auf tidak pernah mengaibkan Utsman dan seorang sahabat Utsman tidak pernah mengaibkan Abdurrahman bin Auf. Dan Allah memberikan takaran rezeki kepada mereka itu takarannya berlimpah-limpah, baik kepada Utsman ataupun kepada Abdurrahman bin Auf. Disitulah kita akhirnya memahami kadang-kadang banyak usaha itu mampet dan akhirnya terhalang oleh karunia Allah. Ya kadang-kadang ada suami mendolimi istrinya, ribut dengan istrinya, yang akhirnya ketika tidak ada kerukunan antara dirinya dengan suami, Allah nahan rezekinya. Terkadang Allah itu menahan rezeki kepada satu kantor. Karena apa? Karena ternyata kondisi yang ada di dalam kantor itu bagaikan api dalam sekam. Bagaikan kita berada pada air yang dihangatkan oleh kompor setiap waktunya. Sehingga ketika masuk ke dalam kantor itu bisa jadi ada ketidaknyamanan. Padahal ini adalah kantor. Yang mana kita paling banyak berada di kantor selain berada di dalam rumah kita. Dan orang yang paling banyak kita harapkan di dalam kebaikan itu adalah teman-teman kantor kita yang paling banyak membersamai kita dalam puluhan purnama di dalam hidup kita. Siapa orang yang akan nyolatin kita kalau bukan orang di teman kantor kita? Yang pertama kali kita harapkan mereka datang untuk nyolatin kita. Siapa orang yang paling kita harapkan untuk memberikan testimoni kebaikan kalau kita wafat? Kalau bukan orang-orang teman kantor kita, selain tetangga kita dan orang yang kita kenal dalam bersosial. Itu kan teman kantor. Jangan remehkan teman kantor itu. Karena bagaimanapun respon dan testimoni yang mereka berikan kepada kita, itu akan mempengaruhi bagaimana nasib kita ketika meninggal dunia. Bapak Ibu tolong dengarkan hadis ini. Nabi dilewati satu jenazah. Para sahabat ramai berkata, khairan, dia orang yang baik. Maka seketika Nabi itu mengatakan wajibat. Seketika Nabi itu mengatakan wajib. Lalu dilewatin jenazah yang kedua. Nabi mengatakan wajibat. Dilewati jenazah yang kedua, para sahabat mengatakan syarron, buruk, orang yang buruk. Maka Nabi mengatakan wajibat. Ditanyakan kepada baginda Nabi, apa artinya wajibat? Yang pertama dan wajibat yang kedua. Artinya wajibat itu apa sih? Wajib. Wajib. Nabi lalu berkata, orang yang kalian komentari baik, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Dan orang yang kalian komentari buruk, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke dalam neraka.